Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak sengaja saya dipertemukan dengan sebuah buku yang sedang banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Eh, Buku ini viral, disebut-sebut. Buku apakah itu? Nah, ini dia bukunya. Oke, buku fikih Islam karangan Haji Sulaiman Rashid. Oke, kita lihat. eh, saya mau mereview nih buku nih. Nah, ya, fikih Islam, hukum fikih lengkap. Nah, ini cetakan ke 41 2008 ya. Dan ini dicetak mulai tahun 94 dan pada tahun 2008 cetakan 41 dan sekarang tahun 2020. Mungkin kalau dilihat dari track recordnya ya, 2003, 2004, 2005 sampai 2008 tiap tahun cetak. Mungkin di 2020 ini sudah cetakan ke 50-an lebih ya. Yes, wallahu alam, saya kurang paham tentang itu. Oke, kita lihat daftar isinya. Membahas tentang apa aja sih ini kitab nih atau buku ini? Nah, kita lihat. Yang pertama tentang taharah atau bersuci ya. Ya biasa memang di mana-mana yang diajarkan tentang bersuci. Baru setelah suci, nah kita sholat. Nah ya, di sini tentang sholat fardu, kemudian rukun sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah sholat, nah memandikan jenazah, kemudian menjenguk orang sakit, ya pokoknya tentang jenazah. Ya kemudian setelah jenazah zakat, nah puasa, kemudian haji dan umroh. Nah ya, rukun Islam itu ya. Nah kemudian bermuamalah jual beli, rukunnya jual beli, riba, kirot, musakoh dan lain sebagainya. Ya, ada di sini semua. Nah kemudian selanjutnya kitab tentang pembagian harta pusaka, furudul muqaddarah. Nah, ini masuk dalam kitab pembagian harta tadi ya. Kemudian kitab nikah. Nah, yang mau menikah nih, ya, sekufu, kemudian di sini kitab jinayah. Nah, ini tentang hukum jinayah ini. Kisos, ya, dia, denda. Kemudian hudud, hukuman untuk yang berzina, menuduh orang lain berzina, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kitab jihad, ya. Jihad juga masuk dalam ajaran Islam, diatur sama Islam di sini. Nah ya, syarat wajib berperang, etika dalam berperang ada semua. Oke. Kemudian selanjutnya kitab makanan dan penyembelihan. Nah, kalau mau nyembelih binatang, kemudian apa yang halal yang haram di sini ada. Ya, binatang darat menyembelih. Ya. Kemudian hukum pengadilan, syarat menjadi hakim, saksi, adab. Dan yang terakhir di sini adalah kitab Al-Khilafah. Ini adalah yang sering diperbincangkan bahwasanya khilafah itu adalah ajaran Islam. Nah, seperti halnya tadi, seperti taharah, sholat, kemudian jenazah, haji, zakat dan lain sebagainya itu juga ajaran Islam termasuk di sini bab terakhir. Di bab terakhir dan memang biasanya dibahas di bab terakhir di sini. Nah ya. Ya, hukum membentuk khilafah, dasar-dasar khilafah, mengangkat dan memecat khalifah sampai sini ya, pendirian atau pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain. Jadi bagaimana pandangan seorang Islam itu kepada non muslim seperti non Islam non muslim. Nah, di sini kita coba melihat ya langsung ke bab khilafah.
494 ya. Apa sih hukum membentuk khilafah? 494. Oke, kita lihat langsung. Check it out. 494. Nah, jadi teman-teman sekalian, khilafah itu adalah ajaran Islam. Khilafah bukan sebuah ideologi yang mau dibangun, bukan opini yang mau dibangun. Khilafah, ideologi khilafah, apa itu ideologi khilafah? Kan aneh juga ya. Khilafah bukan ideologi, malah Islam sendiri yang dimasukkan ke dalam ideologi selain dari komunisme dan kapitalisme itu. Jadi ada 3, komunisme, kapitalisme, dan Islam. Kalau khilafah itu sebenarnya bukan sebuah ideologi, tapi ajaran Islam, sistem yang mengatur negara. Ya, ini coba kita lihat hukum membentuk khilafah. Nah, kaum muslim ijma yang muktabar telah bersepakat bahwa hukum mendirikan khilafah itu fardu kifayah atas semua kaum muslim. Nah, ini ada beberapa alasannya, ijma sahabat, kemudian tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban ya. Nanti bisa baca sendiri. Nah, juga di ayat dan hadis juga menyuruh kita umat muslim untuk menaatinya, yang dengan tegas menjadi janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Oke, itu isi kitab. Dan sekarang kita coba lihat siapa sih pengarang kitab ini, apa sih biografinya. Coba kita lihat. Ya, di sini juga ada semua majelis syuro dan sebagainya. Kita lihat, biasanya ada di terakhir ya. Nah, ini dia biografi penulis. Ya, beliau Sulaiman Rashid ini bin Lasa lahir pada 1901. Wow, Masya Allah ya. Dan beliau riwayat pendidikannya ya digembleng, ditempa oleh Buya Kiai Haji Abbas di perguruan Tualib Padang Panjang, Besutan Sumatera ini. Kemudian merantau ke Johor. Nah, menjadi guru di Kota Agung. Tahun 1927 beliau melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Nah, di Mesir selama 9 tahun. Lama itu, Masya Allah, lama banget 9 tahun itu. Nah, kemudian beliau dan teruskan ke Universitas Al-Azhar, jurusan Tahassus Fikih, ilmu hukum. Dan kemudian tamat 34 ya. Jadi sekitar berapa tahun ini? Wow. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan kembali tanah air. Nah, beliau bekerja di Madinah. Nah, pada tahun 1937 menjadi ketua penyidik hukum agama di Lampung. Dan pada 34 jadi pegawai tinggi agama. Ya, jadi pekerjaannya dan background pendidikannya ini berbau agama semua. Ya. Ditunjuk kepada Kepala Jawatan Agama RI sampai tahun 1955. Nah, 1955 sampai 57 menjadi staf ahli pada Kementerian Agama RI dan dosen terbang pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Dan selanjutnya beliau bergabung dengan para alumnus Al-Azhar di Jogja dalam rangka mengubah status perguruan tinggi agama Islam menjadi IAIN. Nah, yang kita kenal sekarang IAIN. Beliau juga yang memperjuangkan bersama kawan-kawannya merubah nama menjadi IAIN. Nah, ini dikenal dengan IAIN Sunan Kalijaga ya. Tahun 60, nah beliau menjadi guru besar dalam mata kuliah ilmu fikih. Yang selanjutnya 1961-64 ditugaskan ke IAIN Jakarta. Nah, 64 beliau pensiun dan berawal dari dosen tamu tahun 64-68 beliau ditunjuk sebagai pejabat rektor IAIN Lampung dan beliau wafat pada usia 75 tahun pada 26 Januari 1976. Masya Allah ya, buku fikih Islam. Nah,
Buku fikih Islam ini merupakan pegangan wajib pada perguruan menengah, perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia. Jadi beliau adalah guru besar dalam mata kuliah fikih, ilmu fikih. Jadi sangat capable sekali mengarang buku ini, ya. Jadi masya Allah. Oke, itu teman-teman silakan dinilai sendiri ulasan dari buku karya Sulaiman Rashid ini dan pandangan Anda terkait khilafah itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.